hari Jumat Agung, hari kematian-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami sampaikan kepada kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu kami semua boleh diberkati. Pakai dan urapi hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan baik. Dia selalu menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita, melindungi kita. Bahkan kita boleh hari ini merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama membaca dari Markus pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 41. Haleluya. Tema firman Tuhan pada saat siang hari ini, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan buka karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Inilah firman Tuhan pada saat siang hari ini, supaya kita kembali sama-sama merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia telah rela mati tersalib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus telah datang ke dunia. Dia mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati. Oleh karena dosa-dosa kita. Karena dia tidak suka seorang pun binasa, melainkan supaya bertobat dan selamat. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, sebelum Yesus
disalibkan, dia sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa. Alkitab mengatakan ketika dia ditangkap, saudara-saudara, peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus diolok-olok, menanggalkan pakaiannya, menaruh sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, meludahinya dan memukul kepalanya, menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus sangat menderita dan sangat menderita sebelum dipaku di kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita melihat filmnya, sudah lihat filmnya belum? Tentang Yesus disalib. Sangat mengerikan. Supaya kita boleh menyadari bahwa itu dilakukan Yesus karena kasih-Nya kepada kita. Yesus dibawa untuk disalib. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib sampai ke gunung Golgota. Golgota artinya bukit tengkorak. Yesus disalibkan mulai jam 9 pagi sampai jam 3. Ada tanda-tanda yang mengeringi kematian Yesus. Mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Gelapnya dosa manusia, menggambarkan gelapnya dosa manusia. Tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara-saudara, tidak lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Batu terbelah, terjadi gempa bumi. Bukit-bukit terbelah-belah, kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Melihat peristiwa itu, maka pasukan dan prajurit berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Kemudian disalib juga. Ada 7 perkataan Yesus. Salah satunya adalah sudah selesai. Artinya hutang dosa sudah lunas, dibayar oleh Yesus lewat karya penebusannya. Saudara-saudara, maka yang terjadi di kayu salib adalah Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Firman Tuhan mengatakan, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, dalam Yesaya 1:18 bisa disucikan seperti salju. Kalau kita mengakui dosa kita minta ampun kepada Tuhan, Dia mengampuni kita oleh kuasa darahnya. Maka seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan mengampuni. Bertobatlah. Jadilah hidup baru yang berkenan kepada Tuhan. Yesus dilukai supaya kita disembuhkan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Yang sakit, serahkan diri pada Tuhan. Minta kuasa Tuhan meneguhkan. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus, karena Dia dokter di atas segala dokter yang sanggup menemukan penyakit kita. Yesus dijadikan dosa supaya kita menjadi benar. Yesus menemui maut supaya kita hidup. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa maut, tapi Dia telah datang menebus dosa-dosa kita. Yesus dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat. Yesus menjadi miskin supaya kita menerima kelimpahan. Yesus dipermalukan supaya kita menerima kemuliaan.
penderitaan Yesus yang luar biasa itu dilakukan adalah mengampuni dosa-dosa kita, membawa kita berbalik kepada Allah, membebaskan kita dari hukuman, menjadikan kita menjadi anak Allah. Lalu apa yang harus kita perbuat kepada Yesus? Mari kita semua, saya mengajak kita semua merenungkan, melihat ke Gunung Golgota. Yesus tersalib di sana. Dia sangat menderita. Yang pertama, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dia sebagai Tuhan. Taati dia. Ia pemilik hidup kita. Hidup kekal berada dalam tangannya. Karena ia adalah jalan keselamatan. Yang kedua, aku dia sebagai Tuhan. Raja di atas segala raja. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu. Itulah Yesus yang telah mati tersalib menebus segala dosa-dosa kita. Taati dia, pemilik hidup. Dia berjanji mencukupi segala kebutuhan kita, menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin saat ini di dalam kita merayakan Jumat Agung, kita kehilangan rasa aman. Hidup terancam dengan situasi yang terjadi di bangsa kita oleh virus yang merebak saat ini. Tetapi percayalah janji Tuhan. Dia berkata kepada kita, dia yang pegang hari esok. Dia yang berkata kepada kita, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Maka dalam peristiwa Jumat Agung ini, tunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Bahwa engkau mengasihi Tuhan. Setialah beribadah. Memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan, talenta, karunia, kepintaran, harta yang kita miliki, mari kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan. Saudara-saudara, sekali lagi, Dia telah membebaskan kita dari segala dosa kita. Dia telah membebaskan kita dari segala dosa kita. Mari kita merenungkan kehidupan masa lalu kita apapun, tingkah laku kita, karakter kita yang kurang baik. Mari kita minta ampun. Minta darah Yesus membasuh kita, supaya kita semakin berkenan dan berkenan kepada Tuhan. Maka di hari Jumat Agung ini kita harus semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mungkin kita menderita dengan keadaan sekarang ini, tapi penderitaan Yesus tidak sebanding dengan penderitaan kita. Yesus sangat menderita oleh karena dosa-dosa kita.
Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan segenap hati, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas kasih-Nya yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan.